Bahagia. Bapak Ibu guru hebat, saya Veronica Lina Ayu Subekti, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen, akan memaparkan aksi nyata saya dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di komunitas sekolah saya, yaitu di SD Pius Bakti Utama Kebumen. Aksi nyata ini terwujud karena bimbingan dari ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Sri Mulyani SPD, dan ibu pengajar praktik saya, Ibu Rokasanah SPD. Dalam membuat aksi nyata ini, hal yang menjadi latar belakang adalah murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan menyakitkan. Tujuan aksi nyata ini adalah yang pertama, menciptakan murid merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, tolak ukurnya adalah yang pertama, penerapan segitiga restitusi pada permasalahan yang dihadapi siswa. Yang kedua, guru dan siswa mampu menerapkan dan menjalankan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang ketiga, terbentuknya kontrol diri dan kesadaran dari dalam siswa itu sendiri. Selanjutnya, langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan antara lain, yang pertama, saya akan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta saya akan meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, saya akan mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan siswa untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dalam membuat aksi nyata ini, dukungan yang saya butuhkan adalah yang pertama dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, berikut merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang saya lakukan di komunitas belajar saya di sekolah saya, yaitu di SD Pius Bakti Utama Kebumen. Pertama-tama saya ingin menyampaikan tujuan kegiatan pada hari ini, yaitu ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya. Ya, sampai saat ini saya sudah hampir menyelesaikan modul satu itu dari 1.1 sampai 1.4, dan ini adalah submodul terakhir 1.4 tentang budaya positif. Dan saya ditugaskan untuk melakukan pembahasan tentang apa yang sudah saya pelajari tentang teori-teori budaya positif dan penerapannya. Jadi di sini saya nanti ini berdiskusi hanya sharing saja, nanti mau sharing dengan Bapak Ibu Suster tentang pengalaman budaya positif. Yang pertama saya ingin sampaikan
belajar, kemudian kita akan mengulas tentang disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, selanjutnya motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan mengulas yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya Bapak Ibu guru, suster sudah tahu kalau kita sekarang sudah masuk di kurikulum merdeka, ya. Dulu kita mengajar secara klasikal, jadi mengalir apalagi kita sudah sekarang masuk ke implementasi kurikulum merdeka. Tentunya pembelajaran dengan paradigma baru ini pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya kemarin Bapak Ibu, kita kan kemarin menyanyi pelajar Pancasila atau pemuja Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Benar. Nah, itu adalah dimensi-dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Diharapkan nanti berdasarkan pembelajaran dengan paradigma baru ini, kita menyaksikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, tetapi tetap menyangkut tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu Suster tahu nggih kalau sudah sering mendengar disiplin, menurut Bapak Ibu Suster disiplin itu apa nggih? Itu sebuah kepatuhan terhadap aturan yang telah Berkaitan dengan aturan. Ada yang lain? Kalau disiplin tadi suster mengatakan berkaitan dengan aturan. Betul. Jadi kita di sini akan mengusung disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan peraturan. Kalau yang disiplin. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu seperti karakter-karakter yang ingin dicapai, misalnya kejujuran, kemandirian, dan lain-lain. Nah, memiliki motivasi intrinsik itu kita menuntut anak-anak supaya menyadari bahwa disiplin itu memang mereka butuhkan dari dalam diri mereka, karena ingin mendapatkan ujian atau disiplin karena nanti aku takut dihukum, atau nanti supaya bapak guru atau ibu guruku senang, seperti itu. Itu kalau itu motivasi dari luar. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini yang kita akan upayakan dalam pembelajaran kali ini ya. Oke, untuk disiplin positif itu memang benar dari motivasi dari dalam diri anak, tanpa hukuman, tanpa sogokan, tanpa imbalan. Jadi anak-anak benar-benar merasa aku butuh melakukan itu. Aku tidak terlambat karena aku memang membutuhkan supaya aku bisa belajar dengan baik tanpa ketinggalan pelajaran itu dari dalam diri. Selanjutnya kita akan mengulas tentang kebutuhan dasar manusia. Siswa kita maupun kita sebagai orang dewasa tentunya dalam melakukan sesuatu itu ada yang mendasari, ada kebutuhan
kebutuhan yang mendasar. Ya. Melakukan sesuatu itu pasti ada alasan atau kebutuhan yang mendasari itu apa. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Ini berhubungan dengan fisiologis atau kebutuhan fisik. Nah, kita sebut sandang, pangan, papan. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita atau anak-anak kita juga mempunyai kebutuhan dasar seperti itu. Kita harus memperhatikan betul. Oh, ternyata ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin ada anak-anak yang selalu diam saja. Kalau ditanya menjawab, itu mungkin karena di keluarga juga tidak ada kebutuhan itu tidak terpenuhi. Selanjutnya kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Ini kebutuhan akan penguasaan ini melihat siswa yang ingin berkuasa atau sering menang sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwa kebutuhannya adalah penguasaan. Bapak Ibu guru, suster mungkin di kelas pernah ya ada anak yang memang selalu ingin tampil, selalu ingin menang sendiri atau selalu ingin tahu segalanya, ingin tahu lebih dulu. Nah, itu kebutuhan penguasaan. Kita juga harus memperhatikan anak-anak juga yang seperti itu. Kebutuhan selanjutnya adalah kebebasan, diartikan bahwa siswa itu tidak ingin terkekang. Jadi siswa ingin bebas saja. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Siswa ingin bersenang-senang dalam pembelajaran. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk menyaksikan pembelajaran yang menyenangkan tetapi bermakna. Tidak hanya asal mungkin guru saya mengatakan juga menyenangkan tapi bermakna itu memang sulit ya menurut saya, tetapi harus kita lakukan. Kalau kita hanya nyanyi-nyanyi tepuk-tepuk itu anak senang tapi bermakna atau tidak, itu yang harus kita hargai dan belajar. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi perilaku manusia itu merupakan dorongan yang timbul. Jadi pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini anak-anak kita kira-kira selakukan untuk kita masuk di motivasi yang mana? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Siswa melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini dari tadi yang sudah saya jelaskan tadi, motivasi eksklusif. Justru pada awal spiritualitas tadi mengatakan kalau eksklusif itu tidak bertahan lama, kalau inklusif itu bertahan lama. Jadi hanya karena menghindari hukuman. Aku melakukan disiplin karena aku takut dihukum. Itu tidak bertahan. Motivasi selanjutnya yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain atau bapak ibu gurunya, misalnya kalau di sekolah. Aku kalau misalnya mengerjakan tepat waktu, aku pasti dapat bintang. Nah, itu bintang itu juga dulu saya lakukan di kelas 1, tetapi setelah mendapatkan teori ini saya juga seperti ini. Jadi ada hukuman, reward dan punishment, mungkin bapak ibu sudah sering mendengar ya. Ternyata itu perlu ditimbang-timbang. Motivasi selanjutnya ini yang kita upayakan ya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Siswa melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini adalah motivasi intrinsik misalnya. Jadi motivasi intrinsik. Oke. Jadi siswa itu menghargai melakukan sesuatu itu karena dia menghargai dirinya sendiri, karena dia ingin mencapai nilai-nilai kebajikan itu. Jadi dia tergerak hatinya untuk melakukan suatu tindakan disiplin positif. Itu tentunya siswa itu perlu dimotivasi, perlu dituntut, dipakai untuk melakukan. Harus dibangun dan ditumbuh kembali.
konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplin gagal itu kenapa kok disiplin itu dihubungkan dengan kegagalan? Ya. Yang pertama, yang mendasar itu hukuman. Kalau hukuman itu biasa cenderung berhubungan dengan hal yang menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, kemudian murid terbiasa menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum, kemudian murid juga akan menjadi rendah diri, itu hukuman. Kemudian penghargaan, ini yang reward dan punishment tadi ya. Penghargaan itu kenapa tidak efektif? Karena penghargaan itu merusak hubungan. Misalnya kalau di kelas anak yang pintar, istilahnya orang yang bisa selalu mendapat penghargaan, tentunya yang lain akan merasa iri. Kok itu terus yang diberi dia ya, aku nggak pernah. Kita harus melihat anak ini tuh di mana, berkembang di mana. Kalau itu terus memang mendapat penghargaan terus, itu membuat sifat iri teman-temannya. Kenapa dia terus atau yang lainnya. Kemudian penghargaan ini juga bisa mematikan kreativitas. Jadi kalau dia tidak diberi penghargaan, dia tidak mau melakukan sesuatu. Kalau nanti ibadahnya tak mungkin anak-anak di rumah juga seperti itu. Nanti aku mau ikut lomba ini, tapi aku nanti diberi ini ya, es krim ya, apa-apa itu juga contoh dari menghukum dengan sistem ranking. Nah, itu juga yang tidak pernah dapat ranking itu merasa seperti mendapatkan hukuman ya. Jadi kalau yang ranking itu mendapat penghargaan, tetapi di sisi lain yang tidak selalu mendapat ranking itu seperti mendapat hukuman. Kemudian selanjutnya merampas hak untuk menghargai diri. Menghargai kan selalu orang lain. Dia tidak mau berusaha untuk menghargai dirinya. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini ada juga. Yang pertama adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah penguatan jangka pendek. Penguatan jangka pendek misalnya ada anak yang di kelas menumpahkan minuman. Konsekuensinya dia harus membersihkan. Nah itu jangka pendeknya itu kalau besok terjadi lagi, ya, kalau tidak diberi stimulus oleh gurunya dia tidak akan melakukannya. Perlu dimonitoring keberlanjutannya. Apakah besok dia kalau melakukan kesalahan yang sama, dia juga akan melakukan konsekuensi dengan membersihkan minumannya atau tidak? Perlu dimonitoring. Kemudian yang saya tadi ada stimulus dan respon. Misalnya, Rafa kamu menumpahkan minum ya, dia berguru misalnya. Lalu dibersihkan ya, responnya dia akan membersihkan, tetapi guru memberikan stimulus terlebih. Kemudian murid menghormati aturan, karena dia ada konsekuensi yang harus dia terima kalau dia melakukan salah. Kemudian ini kalau dalam konsekuensi murid akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, misalnya tadi menumpahkan minum, harus langsung konsekuensinya membersihkan. Tapi dia tidak diberi waktu atau tidak diajak diskusi tentang kesalahannya, apa yang harus dia lakukan. Dia tidak diberi waktu untuk menyadari kesalahan. Nah, yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi ini kata-kata baru yang saya dengar pada waktu pendidikan guru penggerak ini. Jadi ini hal baru saya pelajari. Restitusi itu murid akan bertanggung jawab akan perilaku. Dalam restitusi kita fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Jadi teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Siswa akan memegang kontrol akan dirinya karena dia sudah diajak diskusi dulu tentang kesalahannya. Apa yang harus kamu perbaiki kalau kamu melakukan kesalahan tersebut? Kamu muncul, aku harus begini. Jadi ini kalau restitusi itu nanti Bapak Ibu
praktik. Restitusi ini kalau saya menangkap, Bapak Ibu Guru Suster, ini mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Jadi bimbingan siswa, misalnya kesalahan siswa itu kita berusaha berdiskusi untuk mencari solusi bersama. Ini yang restitusi. Nah, kita akan mengulas lebih lanjut tentang pendekatan restitusi, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi ini adalah sebuah cara ya, untuk menerapkan atau menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi ternyata pertama hukuman, ternyata ada kelebihan, ada kelemahannya. Konsep penghargaan juga ada kelebihan dan kelemahannya. Kemudian konsekuensi sepertinya bagus, tapi juga ada beberapa kelemahannya. Nah, kita akan belajar tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini menurut Badan di tahun 2014. Kemudian ciri-ciri restitusi. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, akan tetapi belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Selanjutnya, dalam restitusi ini juga memperbaiki hubungan. Misalnya anak-anak, seperti kemarin saya melakukan praktek dengan Oyen itu, Oyen memukul juta. Ditanya, kenapa kok kamu bisa memukul juta? Jadi anak-anak pertama itu distabilkan dulu identitasnya dengan kesalahan itu, ya kamu melakukan kesalahan itu ya wajar. Setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Distabilkan dulu identitas. Selanjutnya tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi ini menawarkan apa yang bisa kamu perbaiki untuk memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan. Jadi memancing sehingga anak-anak itu menemukan solusi dari kesalahannya. Kemudian menuntut anak untuk melihat lebih ke dalam diri mereka. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalnya dia tidak ada anak yang di kelas terus tidur terus kita itu harus kita cari kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dalam diri anak. Maka dengan tadi akan rasa diterima, dia tidak pernah diterima. Dan pengalaman punya murid yang namanya Oyen itu, dia merasa untuk disalahkan terus. Dia merasa tidak diterima. Tiap ada kesalahan, Oyen itu pasti salah. Itu merasa dia tidak diterima, tidak disayang gitu ya. Besok muridnya berkata ya berkata disayang ya berkata. Ya. Itu kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakternya yang menguatkan dan fokus pada solusi. Karena solusi. Kita akan belajar dari kasus ini. Contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Kalau menggunakan metode hukuman, guru akan menghukum siswa dengan misalnya membersihkan kelas. Kamu tidak mengerjakan PR, silakan membersihkan kelas. Kamu tidak istirahat, silakan membersihkan kelas. Itu guru marah, siswa menjadi takut. Itu kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Ya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya, sebatas peraturan. Kemudian restitusi. Kalau menggunakan metode restitusi ini, guru menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kemudian kesepakatan kelas kita kemarin apa? Dia akan mengutarakan. Kemudian membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahan. Guru terbuka. Kemudian siswa membentuk siswa itu menghormati dirinya dan orang lain. Itu
penghukum, atau pembuat perasaan bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kita biasanya berada di posisi kontrol yang mana? Mana Pak Bisi? Sebagai teman. Oh, teman. Coba kita cek ya, sebagai teman itu yang nah, ini penerapan posisi kontrol. Kalau siswa, contoh kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau sebagai penghukum, dia akan berkata, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, atau kamu berbaris di barisan yang berbeda. Itu posisi sebagai penghukum. Kemudian posisi yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu sepertinya halus, tapi dia maksud gitu, maksud gitu. Nah, berapa kali sudah guru bilang harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Nanti guru akan dimarahi suster sebagai kepala sekolah. Nah, itu membuat anak-anak itu merasa bersalah, akan kelihatannya halus, tetapi dia akan menanamkan rasa bersalah kepada siswa. Posisi yang ketiga itu posisinya Pak Muji tadi ya. Bagaimana suster? Iya. Posisinya Pak Muji tadi ya. Ayolah yang tertib, buat Pak Muji bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu posisi sebagai. Kemudian posisi sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi kalau pemantau itu dihubungkan dengan peraturan. Peraturannya apa? Kamu mendapat. Peraturannya apa? Itu dilakukan seperti itu. Kemudian ini yang manajer. Posisi sebagai manajer, dia akan melakukan posisi kontrol dengan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan membangun? Ya, memang ini yang praktis ya Bu Ana ya, yang direstitusi jauh panjang memang ya. Panjang harus pantik-pantik ya Bu Ana ya. Posisi manajer ini yang tadi kata Bu Ana prosesnya panjang, tapi anak-anak menghasilkan sesuatu dengan cari solusinya, kemudian anak-anak dipantik apa kesalahannya, apa yang kamu lakukan. Dan Bu Dina, yes, ini bagus, menarik ya. Pak, yang kita perlu buat itu yang sebagai manajer atau sebagai teman itu di apa? kalau yang menurut yang saya dapat nanti boleh diteruskan mana sedikit. Kalau menurut yang saya dapatkan ini yang paling apa namanya efektif ini yang sebagai manajer. Jadi manajer itu ya nanti bisa sebagai teman, bisa, tetapi dia ini suster. Jadi menghasilkan solusi bersama, diajak diskusi anaknya. Jadi tidak langsung mengatakan sesuatu, tapi anak-anak itu diajak diskusi tentang kesalahannya dia. Terima kasih. Nah, ini keyakinan kelas selanjutnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sekarang saya akan bertanya pada teman-teman, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Apa yang mendasari kenapa kita memiliki peraturan tersebut? Biar nggak ditilang Bu Dina. Karena Pak Polisi yakin bahwa dia bisa melindungi. Karena Pak Polisi yakin karena dia bisa melindungi. Berarti tentang keselamatan ya Bu Ana ya. Jadi ini kenapa tidak sebagai yang luas? Selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi itu kesehatan
yakin kalau masker itu melindungi dirinya dari virus corona, misalnya seperti itu. Tapi kalau masuk mall itu kan harus pakai masker ya, pakai masker karena hanya mengikuti peraturan saja. Nah, itu kenapa itu peraturan? Kenapa keyakinan dan peraturan kita ambil dari situ? Harus yakin dulu. Nah, ini bisa kita lakukan di awal tahun pelajaran, membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa berdiskusi membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti kesepakatan dan melihat di papan tulis yang di kelas 1 ini di anak. Seperti itu adalah kesepakatan kelas yang juga dinamakan keyakinan kelas. Itu hasil diskusi juga ya Mas. Hasil diskusi dengan anak. Misalnya kita seperti kemarin ide yang saya sampaikan Bu Tata, bisa kita seperti itu dengan dulu anak-anak mengemukakan idenya. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Setelah itu menempelkan seperti yang Anda lakukan. Menempelkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Nah, keyakinan kelas itu sebaiknya sedikit saja agar mudah diingat. Tapi ya, anak-anak benar-benar mendengar. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kelas 1 yang dulu, ya, yang besok akan menjadi murid kelas 2 itu anaknya beda dengan murid-murid yang akan menjadi murid yang khususnya besok kelas 4. Nah, itu disesuaikan dengan kondisinya, kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kemudian dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Pernyataan positif bukan yang tidak boleh begini atau jangan begini. Pernyataan positif. Itu pernyataan positif ya, Pak? Iya. Itu ya, dan kelas itu hendaknya dibuat dengan pernyataan positif. Ini tentang segitiga restitusi. Proses dialognya restitusi tadi seperti apa sih yang menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi sebagai manajer itu akan melakukan segitiga restitusi ini. Kalau kita berposisi kontrol sebagai manajer. Yang pertama menstabilkan identitas. Ini berdasarkan kesalahan itu merupakan bagian dari pembelajaran yang bisa diambil oleh anak. Kesalahan itu malah bisa untuk anak lebih karakternya lebih terbentuk. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ini contohnya misalnya tadi melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Bukan kamu sendiri kok yang pernah melakukan kesalahan. Guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi segala kesalahan itu pasti tentunya ada konsekuensinya yang harus dilakukan. Itu menstabilkan identitas gagal. Tapi kalau anak-anak sudah melakukan kesalahan kan sepertinya dia sudah gagal. Kita ubah di sini di menstabilkan identitas itu menjadi anak yang bukan berarti salah itu sukses, bukan, cuma kita dirinya yang kita. Selanjutnya segitiga restitusi yang kedua ini validasi tindakan yang salah. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nanti kalau ada stimulus kan harus diingatkan dulu kenapa? Kalau juga dulu kamu sudah menggunakan dia dulu. Kalau juga dulu ya dibersihkan dia dulu itu harus distimulus dulu. Kalau ini proaktif anak-anak kan dengan sendirinya tanpa ada stimulus ya melakukannya. Ini memang sulit ya, tapi kita harus upayakan seperti itu. Selanjutnya adalah validasi tindakan salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Kebutuhan dasar tadi. Jadi kita harus kalau dia melakukan seorang anak melakukan kesalahan, ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu apa? Kita cari tahu. Yang ketiga, mengetahui dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan guru. Jadi kita sudah cari, kita tahu dan mengakui kebutuhannya itu akan memperbaiki. Ternyata guru itu
apa. Tuh. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan. Ini proses diskusi ya. Nanti dengan pertanyaan-pertanyaan, dia itu timbul, terus apa yang kamu lakukan? Aku harus minta maaf. Kemudian aku akan ngajak main bareng. Mari gitu ya. Mari kita lakukan itu memang karena bukan karena hanya tugas, tapi itu dia pernah melakukan saat itu. Kemudian saya panggil dan saya lakukan di segitiga restitusi. Nah, ini kasusnya. Ini benar-benar terjadi ya, saudara ibu. Online merasa kesal saat Duta selalu mengejeknya di kelas. Ia kesal karena Duta tak kunjung minta maaf. Maka ia menemui Duta karena tak mampu menahan emosinya. Sebelum ke slide selanjutnya, saya izin menggunakan ruangannya ya, seperti kemarin. Nah, ini kemarin ya. Note of thought. Waiting for correction.
Bentar. Demikian. Nanti saya sampaikan kalau ada sharing-sharing apa kita sharingkan di sini. Masih ada waktu bisa. Itu ada yang punya pengalaman tentang anak-anak atau pengalaman aku tuh sudah melakukan, saya sudah selalu aku lakukan di setelah kok itu sudah lakukan apa silakan. Awalnya bagus sekali Lina mencerahkan menjadi pengingat untuk saya bahwa guru itu tidak hanya sekedar teman belajar, tapi bisa mengambil posisi sebagai manajer supaya diri anak, tumbuh kembang anak semakin optimal. Jadi nantinya mereka akan membentuk mental menjadi individu yang yang kompeten dan berharga. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ana yang juga mengajarkan kami. Bukan untuk Bu Ana saja, untuk saya dan teman-teman semuanya. Semakin menyadari bahwa seperti kata Pak Menteri, untuk murid dan murid. Jadi memang segala sesuatu untuk murid. Ada lagi Bapak Ibu Sister? Saya mungkin Bu Lina. Oke. Terima kasih untuk mengingatkan saya kembali menjadi seorang guru. Ternyata tidak semudah apa yang kita pikirkan, bahwa kita sebagai manusia harus menurunkan ego, di mana anak-anak itu juga butuh dipahami dan dimengerti. Mungkin ternyata menjadi seorang teman buat murid itu enggak cukup. Ternyata kita juga harus berusaha menjadi manajer ya. Baiknya bagaimana memahami anak tersebut lebih dalam, di mana anak-anak batinnya menjadi tidak tersakiti. Kalau mereka mungkin tidak tersakiti, dia bisa menggali, oh kesalahan itu akibat ini. Kalau itu mereka sadar dengan kesalahannya, dimungkinkan untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama gitu. Ini saya berjuang untuk menjadi seorang guru yang menjadi manajer juga di kelas Brina. Terima kasih untuk pencerahannya hari ini. Ada lagi, gimana bisa kita sama-sama berjuang. Sepertinya sulit tetapi tidak halang untuk berjuang. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas pemaparan hari ini. Itu sangat baik untuk pengetahuan kita semua tentang bagaimana menjadi seorang guru yang lebih akal dan profesional. Bahwa menjadi guru itu tidak hanya mengajarkan materi pelajaran saja, tetapi lebih dalam untuk memahami siswa. Dan betul kata teman-teman yang tadi bahwa guru itu tidak hanya menjadi teman, karena seperti yang sudah kita dengarkan kan setiap apa yang dibawa adalah guru menjadi teman. Tetapi ternyata tidak hanya sebatas menjadi teman itu sebagai manajer, bahwa kita disampaikan juga bahwa memaklumi dan mewajarkan bahwa setiap orang itu melakukan kesalahan, dan apa yang mungkin yang tidak kita harapkan itu yang terjadi. Tapi kita tidak bisa mengajar bahwa anak itu bersalah, tapi bisa memahami apa alasannya. Dan itu menjadi pemahaman untuk kita semua. Terima kasih Bu Tata. Terima kasih sekali. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kesempatan pada pagi hari ini ya. Terima kasih memberi juga penguatan bagi saya untuk saya akan tetap melakukan disiplin positif di kelas yang baru. Besok saya akan juga menjadi penguatan bagi Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu. Sama-sama Bu Lina. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih inspirasinya. Demikian pemaparan aksi nyata saya terkait penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak
bergerak dan menggerakkan.